flight plan, terus transfer status, sama ATC platform, sama range available atau waktu yang slot itu Pak Agus ya, yang wajib diisi. Nah, di sini mungkin teknisnya nanti Pak Agus yang dijelaskan, mohon rekan-rekan kita diskusi juga. Kan kemarin ada dari rekan kita menyatakan ada yang sama dari poin-poin yang di situ sudah ada di di IO. Makanya kalau memang ada nanti saran atau apa dari teman-teman bisa langsung kita diskusikan di sini. Tapi sebelumnya nanti Pak Agus akan menjelaskan dulu seperti apa logbook yang akan nantinya rekan-rekan isi ini. Terima kasih. Silakan Pak Agus. Ya, baik Pak. Sebentar. Udah bilang. Si Selain bilang. Udah bilang. Ya udah bang. Selama ini Juper bagus, soalnya si airborne-nya. Kalau emang nanti diskusi, kalau emang airborne semua nggak apa-apa. Cuman akunnya memang nggak ada notis si airborne ini ya bang. Enggak, Pak Agus lagi nyiapin materi sih Agus. Oke, baik. Izin saya share screen. Ternyata misalnya balik lagi Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Syahril. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan station. Sore hari ini kita mempunyai agenda untuk Jadi nunggu airborne baru diikut gitu. menyampaikan satu platform ya yang merupakan bentuk penindaklanjutan dari yang kita sampaikan via training dalam compliance terhadap program CFD-nya Super Airjet dan Batik Air ya. Di sesi terdahulu kita sampaikan bahwa DGCA atau authority meminta kita membuat logbook di mana proses printing dokumen dan ini di sini ditulis ya printing dokumen dan juga handover flight dokumen dari session personal kepada kru itu mesti dituangkan atau dibuat log sehingga rekan-rekan di Spark Center bisa acknowledge terhadap status dokumen apakah sudah di print dan apakah sudah di handover. Lalu secara spesifik authority minta detail siapa yang melakukan printing ya, dan jam berapa. Itu yang diminta oleh DGCA. Termasuk selain dokumen adalah mereka meminta untuk juga menuliskan login untuk ATC platform dan slot ya. Nah, ini yang berdasarkan ini kita buat sebuah platform sederhana yang bisa kita pakai sementara ini untuk mengcomply permintaan dari authority ya, dalam kaitannya untuk proses approval program CFD Centralized Flight Dispatch masing-masing untuk Super Airjet dan Batik Air. Jadi itu saya kira sebagai komentar ya. Saya langsung introduce terhadap platform yang sudah dibuat untuk memenuhi apa yang diminta oleh DGCA. Pak Joko ya. Oke abang, thank you ya. Oke, jadi ini platformnya ya. Sebentar. Oke, jadi saya introduce sebuah platform ya. Jadi platformnya dalam spreadsheet online. Kita pakai Google Spreadsheet ya. Di sini ada tertulis printing dan ATC Flight Plan Log. Nah, ini untuk bulan September 2025. Seperti yang sudah disampaikan di sesi terdahulu bahwa log ini akan dibuat 1 bulan 1 link gitu
gitu ya. Jadi nanti setelah September berakhir nanti akan ada link baru untuk bulan Oktober ya. Dan sebelum saya menyampaikan detail untuk link itu saat ini bisa diakses di deskripsi grup ya. Jadi ini kita punya grup teman-teman semua, Printing Flight Doc CFD ya. Jadi untuk link, untuk mempermudah teman-teman, nanti teman-teman tinggal buka deskripsi grup ya, dan linknya akan ditaruh di sini. Kemudian nanti berganti bulan Oktober ya, nanti kita akan sampaikan link baru untuk bulan Oktober di bawahnya. Demikian seterusnya, link tiap bulan akan disubmit atau di-provide di deskripsi grup WhatsApp ya, yang menghubungkan antara stasiun personel dan dispatch center. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal klik ini, ya, klik itu langsung akan membuka link ininya yang platform pengisian log gitu. Ya. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke detail, jadi di sini itu di platform ini akan dituliskan database dispatch center desk ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, dispatch center mempunyai 24 desk ya, total 25 dengan backup, dan 1 sampai 7 adalah punyanya JT. Nah, ini JT masih belum proses fase 2 ke fase 3 ya, masih belum implementasi. Kemudian IU 8 sampai 13, ID 14 sampai 19, dan IW 20 sampai 24 ya. Jadi di sini teman-teman disampaikan list kontak, phone number masing-masing desk ya. Jadi nanti dalam kasus teman-teman menerima dokumen, kemudian teman-teman punya pertanyaan, maka teman-teman bisa menghubungi desk yang relevan ya, yaitu desk yang membuat dokumen tersebut ya. Saya kembali lagi ya untuk lebih jelasnya. Jadi saya pernah menyampaikan ini ya. Jadi di print out format CFD, teman-teman akan mendapatkan di halaman pertama perplen, desk number dan desk phone number ya. Ini menerangkan bahwa dokumen ini dibuat oleh desk 16 ya, kontaknya adalah ini, FOO-nya adalah ini gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau ada pertanyaan atau konfirmasi terhadap konten daripada perplen ya, teman-teman bisa menghubungi nomor ini via WhatsApp ya, dan langsung bisa menyapa rekan FOO yang tertulis namanya di sini gitu. Itu tujuannya kita menyampaikan database desk yang ada di platform ini. Kemudian agar terjadi komunikasi dua arah ya, juga kita mengkolek database phone number dan juga Google account untuk teman-teman dari station ya. Saat ini sudah terkolek sekitar 156 personel dari berbagai station ya, sudah menyampaikan nama, ID, kemudian dari station mana, WhatsApp numbernya dan juga Google account-nya ya. Dan ini nanti akan menjadi referensi dispatcher kalau berdasarkan yang akan kita jelaskan ya, dispatcher mempunyai pertanyaan terhadap rekan-rekan station, mereka akan cepat melakukan searching siapa yang handle printing dan handover kepada kru ya, dan menghubungi nomor ini gitu. Dan itu idenya ya. Jadi masing-masing stasiun personal dan dispatch center kita provide kontaknya sehingga masing-masing bisa saling berkomunikasi dengan efektif dan efisien ya.
Kemudian sebagai catatan sebelum saya masuk ke platformnya, ya, karena ini basic yang kita perlukan untuk kita secara mudah menggunakan platform yang mau dijelaskan, ya. Jadi so far masih belum semua station menyampaikan list personel yang melakukan printing, handover, kemudian range ATC flatline dan juga range slotting di station ini. Jadi belum semuanya. Mungkin nanti kita akan diskusi apakah data parking stand akan juga dimasukkan ke sini atau kita mau maintain di platformnya punya AIMS, yaitu IOPS. Jadi ini catatan buat teman-teman station, nanti saya dibantu sama Pak Iqbal sama Pak Sahril, ya, untuk mengingatkan teman-teman yang belum menyampaikan nama-nama yang in charge melakukan printing, kemudian handover, kemudian ATC flatline, ya, dan juga slotting, dan mengisi data parking stand. Mungkin nanti agar segera mengisi forum yang sudah kita sediakan, ya. Jadi ini nanti kita akan share ke Pak Iqbal dan Pak Syahril, ya, untuk tahu stasiun mana yang belum mengisi forum. Baik, di sini jadi ini akan diupdate setiap saat, setiap hari oleh Dispatch Center. Jadi kira-kira jam 10 malam waktu Indonesia Barat, status dari rotasi pesawat dan juga rotasi kru sudah relatif final, ya, dan kita lakukan penarikan data rotasi pesawat dan rotasi kru, gitu ya. Nah, karena ini kita kaitannya untuk membuat log, ya, maka data yang kita butuhkan di sini hanya rotasi pesawat, ya, meliputi ini flight date, ini dalam waktu Cengkareng harusnya. Kemudian ini AOC, flight number, departure, arrival, LUI, registrasi dan STA dalam UTC, ya. Jadi data ini yang nanti akan ke copy paste ke dalam sheet tiap tanggal. Nah, ini sebagai contoh adalah tanggal hari ini, tanggal 15, ya. Jadi yang sheet dari master ini nanti di Dispatch Center, sheet leader yang ada di Dispatch Center akan mengcopy paste, ya, seperti ini kira-kira, akan mengcopy paste ke sini, ya, sehingga kita dapat list flight. Sementara karena yang masuk kesempat hanya IW, IU, dan ID, yang JT belum masuk, ya. Jadi ini hanya menghimpun data IU, ID, dan IW, ya. Nah, lalu kita informasikan di sini dokumen untuk flight ini, ya, untuk masing-masing flight itu di-prepare oleh Desman aja. Nah, ini sudah kita siapkan sehingga teman-teman dari sini juga tahu, ya, bahwa flight ini di-prepare oleh Des 14, ya. Jadi dalam kasus flight ini dokumennya belum ready atau teman-teman ragu apakah ini sudah ready untuk di print atau belum, ya, teman-teman bisa menghubungi Des 14, ya. Des 14 tinggal lihat di sini nomornya berapa, dan teman-teman bisa menghubunginya via WhatsApp, ya. Dan kita sudah lakukan indoktrinasi untuk Dispatch Center agar selalu mengaktifkan nomor ini, dan ini juga yang akan di set atau di relay di WhatsApp PC, ya, yang yang bisa digunakan di PC. Oke, kemudian yang kolom I ini menyampaikan status dan atau andan, ya. Kalau kosong berarti ini nggak diupdate. Jadi teman-teman dari Dispatch Center juga masih dalam transisi, ya, sebagian belum follow semuanya untuk menuliskan status preparation dokumen, ya. Nah, ini expect nanti teman-teman full 100% dan untuk yang lewat dari 2 jam setengah sebelum STD, ya. Nah, jadi dengan menyampaikan
ini dibuat oleh siapa dan statusnya apa, maka teman-teman lewat sini ya, selain yang sudah dijelaskan status dokumen sudah submitted dan sudah lewat dari 2,5 jam ya. Nah, kalau teman akan lebih yakin bahwa dokumen sudah ready untuk di print gitu ya. Nah, lalu teman-teman ada 5 informasi yang kita minta untuk dilengkapi oleh teman-teman station ya. Pertama adalah parking stand info ya, jadi minta nanti kurang lebih teman-teman diminta untuk menuliskan nama ya, nama, dan namanya juga tidak perlu ditulis ya, teman-teman cukup milih atau tuliskan huruf pertama atau nama depan dari teman-teman, misalnya tadi Naomi gitu ya. Kalau saya Naomi, saya tinggal pilih ini aja gitu, Naomi. Ya, kemudian nanti Naomi akan menginformasikan kurang dari 2 jam ya. Jadi sebagai informasi, data parking stand ini diperlukan karena pada saat briefing dispatcher kepada kru kurang lebih antara 2 sampai 1,5 jam ya sebelum STD untuk kasus press crew. Itu biasanya teman-teman pilot menanyakan ke dispatch center pesawatnya parkir di mana, dan info ini hanya stasiun yang tahu ya, sehingga kita minta teman-teman station untuk mengisi data parking stand di 2 jam ya paling telat sebelum STD gitu, menginformasikan parkirnya di mana ya. Saya belum tahu namun nomenklaturnya ya, misalkan kita pretext dulu aja, misalkan ini B1 gitu ya, tinggal pilih B1 atau tulis B1 ya. Nah, nanti time update-nya dan relatif terhadap STD-nya akan secara otomatis terisi gitu ya. Jadi kita permudah dengan fitur yang ada di spreadsheet ya, teman-teman hanya perlu menuliskan nama melalui drop down ya, misalkan nama Agus misalkan ya, Agus Arianto gitu, Malang gitu ya. Nah, itu kira-kira ya. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman, jadi yang harus dilakukan oleh teman-teman pertama kali adalah atau saya infokan dulu ya data yang diperlukan. Pertama parking stand, kemudian flight plan dokumen printing status ya, kemudian status of flight dokumen transfer kepada PIC dan SIC, apakah sudah di handover atau ditransfer atau belum. Kemudian ATC flight plan status ya, statusnya apakah sudah send atau validate. Kemudian slot status ya, diinformasikan range available-nya dalam UTC dari jam berapa ke jam berapa, dan secara otomatis nanti akan terupdate waktunya. Dan di setiap data yang diminta kita sediakan kolom remark ya, untuk teman-teman menuliskan apa yang perlu dituliskan ya. Sebagai contoh, penulisan data ini kan membutuhkan update secara real time ya. Jadi kalau teman-teman ngeprintnya ngeprint sekarang, maka ngupdate-nya juga harus sekarang agar waktu yang di sini muncul itu benar gitu ya. Tapi kalau udah teman-teman kelupaan ya, baru ingat setengah jam atau 1 jam setelah printing ya, mungkin ini tetap akan mengupdate pada saat teman-teman melakukan update di sini ya, tetapi teman-teman bisa ngasih remark di sini, misalkan aktualnya sebenarnya printingnya adalah setengah jam yang lalu. Oke, baik teman-teman, ketika teman-teman membuka platform ini, yang harus dilakukan adalah melakukan filtering ya. Jadi saya praktikkan dari awal, kita masuk dulu. Jadi di blok row nomor 2 ya, header yang kita pakai ini. Sebentar, saya ini dulu ya. Jadi Pak Gus, boleh saya ini bentar Pak Gus?
Ya boleh. Buat rekan-rekan semua ini, jadi pada awalnya kalau mengakses link ini Pak Agus ya, awalnya itu tidak ada filternya, kan begitu Pak Agus ya. Betul. Jadi harus difilter dulu ya. Nah, proses filternya ini yang sedang dipraktikkan Pak Agus gitu rekan-rekan. Siap. Jadi saya praktikkan bagaimana membuat filter ya. Jadi ini sengaja kita hilangkan filter universalnya ya. Kita nggak bisa filter universal karena kalau kita pakai filter universal itu akan mengganggu orang lain ya. Jadi tampilan di PC atau laptop orang lain juga akan keganggu kalau kita pakai filter universal yang ada di sini. Makanya kita matiin. Jadi teman-teman pakai temporary filter. Ya, jadi ini hanya filter di PC atau laptopnya teman-teman. Di PC yang lain tidak akan terjadi perubahan, seperti tidak ada apa-apa. Gitu. Jadi ini filter yang individual, pribadi, gitu ya. Jadi create filter view seperti ini, teman-teman. Nah, filter view. Nah ini berarti kalau udah muncul begini, filternya sudah apply. Lalu berdasarkan teman-teman berasal dari stasiun mana, itu difilter di kolom departure-nya. Ya, jadi kalau saya dari Kupang, ya, misalkan saya dari Kupang, saya tulis Kupang sini, ya, kemudian saya pilih yang Kupang. Sebentar ya, ini udah di-clearkan dulu. Ini clearkan dulu ya, clearkan dulu. Lalu saya pilih Kupang, pilih ya, kemudian maka program ini akan memunculkan flight yang hanya default dari Kupang. Jadi ada sekitar 11 ya, masing-masing untuk ID dan UX. Jadi kalau saya sebagai orang Kupang ya, saya hanya perlu mengupdate flight ini untuk info yang diperlukan. Nah sekarang saya mau praktekkan ya, yang dari Kupang. Ini statusnya udah done semua. Coba kita cek, dari Kupang udah ngisi dulu, udah ada ya 3 orang ya. Nah ini Pak Hebel, Pak Devren, Pak Maria. Jadi ini tergantung siapa yang handle flight ini untuk printingnya. Misalkan Pak Hebel yang untuk informasi parking stand dulu ya, untuk informasi parking stand. Misalkan ini info parking stand itu disampaikan oleh Pak Habel ya. Nah kemudian Pak Habel klaim dulu ya bahwa flight ini parking stand infonya dihandle oleh Pak Habel. Lalu parking standnya diinformasikan. Boleh di-share parking stand di Kupang ada berapa? Yang dari Kupang hadir di sini? Hadir yang dari Kupang. Sebagai contoh parking stand Boeing atau Airbus di 8, 9, sama 10. Oh 8 nomor ya? 8. Ya. Oke, jadi Pak Habel hanya perlu menuliskan nama di sini sebagai claim flight ya, bahwa parking stand infonya diinfokan oleh Pak Habel, lalu Pak Habel menginformasikan parking stand-nya. Maka timingnya akan tergenerate sendiri ya, jam 8.37 UTC. Ya, ini sekarang udah jam 08.38 nih. Jadi kalau teman-teman pengen tahu saat ini UTC-nya jam berapa, ada di kolom B di sini ya. Jam 08.38. Nah, ini saya update tadi 08.37, 1 menit yang lalu ya. Nah, ini udah STD plus 9.7. Kenapa? Ya karena ini flight yang udah berangkat gitu ya. Nah, coba kita flight yang belum berangkat. Ada nggak ya? Coba yang paling akhir ya. Misalkan ini 9. Nah, udah 1 jam yang lalu ya. Ya. Jadi idealnya kolom ini diisi oleh teman-teman station itu 2 jam sebelum STD. Ya, jadi di sini akan tadi ketahuan nih bahwa parking stand ini diinfokan ke dispatch center jam sekian, kemudian relatif terhadap STD adalah STD minus sekian jam gitu. Jadi teman-teman dispatch center nanti akan aware bahwa parking stand ini diupdate jam sekian, relatif terhadap STD adalah sekian jam gitu. Sehingga
bisa lebih firm datanya gitu ya. Itu kira-kira untuk data parking stand ya. Nanti di akhir kita diskusi apakah kita mau pakai platform ini untuk parking stand atau pakai platform yang sudah disosialisasikan sebelumnya ya. Nanti kita di sini juga ada Pak Guru, nanti kita diskusi apakah mau dipakai platform di sini sekalian gitu dengan data lainnya atau mau maintain pakai yang IOPS. Nah, sekarang masuk ke guideline dokumen status ya. Jadi sama prosesnya. Yang melakukan printing itu harus klaim dulu ya. Klaim flightnya, misalkan ini tadi dengan di KOE, ini di print oleh Pak Defren misalkan. Ya, ini klaim dulu Pak Defren bahwa untuk dokumen ID 6541 itu printingnya dilakukan oleh Pak Defren ya. Nah, ini namanya yang belum muncul itu pasti yang belum mengisi forum ya. Jadi kalau segera teman-teman mengisi forum yang diminta, maka nama teman-teman akan langsung muncul di sini ya. Otomatis. Kemudian statusnya tinggal pilih aja ya, tinggal klik dua kali. Nah, teman-teman tinggal pilih printed ya. Ini untuk print yang pertama. Maka secara otomatis kapan teman-teman ngeprint itu akan muncul di sini dan waktunya juga akan muncul di sini relatif terhadap STD. Kalau ngeprint itu kan biasanya 2,5 jam sebelum STD sudah bisa ngeprint. Karena di 3 sampai 2,5 jam flat pen sudah status finalized dan sudah disubmit ya. Seperti yang sudah dijelaskan di sesi sebelumnya. Nah, kemudian kalau sudah menginformasikan statusnya printed, ya, kemudian ada revisi, ya, maka Pak Deven akan menginformasikan revisi. Berarti printed 2, ya. Berarti kalau dipilih printed 2, berarti ini adalah print yang kedua, karena ada revisi, ya, kita batasi sampai print ketiga. Oke, ini akan otomatis terupdate sesuai dengan ini ya. Sekarang udah 0841, kita coba lagi. Sebelum berubah ya. Oke. Kalau belum berubah, ini nanti skripnya adalah akan melakukan koreksi setelah 1 menit ya. Nanti kita lihat lagi, ini harusnya 42 atau 41. Kita klik lagi. Oke, kemudian yang ketiga adalah status dari flat plan transfer. Apakah sudah di handover kepada PIC atau belum ya? Sama ya prosesnya, diklaim dulu ini ditransfer oleh siapa? Yang dari Kupang ya, misalkan oleh Bu Maria. Kemudian statusnya tinggal pilih aja transfer, berarti ini transfer yang pertama gitu ya, karena original gitu yang pertama ya. Kemudian kalau dilakukan reprinting sehingga di handover yang baru ya, berarti ini pilih transfer 1 sampai transfer 2 ya, yaitu 3 kali transfer ya. Bagaimana kalau nanti lebih dari 3 kali, ya udah yang dipilih adalah yang 2 gitu ya. Oke, itu untuk status flat plan dokumen handover ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ATC flat plan status. Sama ini prosesnya klaim dulu, ini dikerjakan oleh siapa untuk ATC flat plan-nya? Ya, saya pilih Pak Hebel lagi, misalkan statusnya tinggal pilih ya. Ini berdasarkan nomenklatur yang ada di web Ernap untuk pengurusan ATC flat plan flight domestik ya, send atau validate. Ini boleh dikoreksi teman-teman, ini pemahaman saya. Send itu kan berarti submit ya, post attempt without correction itu statusnya send. Kemudian kalau teman-teman mengirimkan update mengirimkan perubahan, maka ada proses validasi dari otoritinya ya, lalu nanti akan dikasih status validated gitu ya. Jadi ini by default mungkin kalau teman-teman sudah submit ya, tinggal dikasih statusnya send ya.
maka dispatch center akan terinfo ini scan ini jam berapa ya, relatif terhadap yesterday sekali lagi berapa jam. Kemudian yang terakhir adalah slot status, ini juga sama harus diklaim dulu oleh siapa, range slotnya untuk flight ID 6541 ini. Lalu ini kita buat pretext saja ya, kira-kira contohnya adalah ini 2255 UTC-nya ya, berarti misalkan ini 2255 sampai 22 atau 23 10 misalkan ya, 23 10. Ini dituliskan berdasarkan yang tertulis di Kronos. Ya, maka ini akan terupdate ya. Jadi dispatch center akan aware bahwa flight 6541 slotnya sudah available statusnya di jam segini dan diupdate oleh station jam segini. Jadi kira-kira ini implementasi kita terhadap apa yang diminta oleh authority, sekali lagi oleh DGCA, di mana dispatch center harus bisa memonitor status dari printing dokumen, kemudian handover kepada kru untuk dokumennya juga attested plan dan slot. Sementara untuk parking stand ini sebenarnya tidak diminta oleh authority, tetapi ini lebih kepada kebutuhan internal karena pada saat briefing, online briefing, pilot banyak menanyakan ya, terutama stasiun besar. Kira-kira itu sebagai pengantar diskusi, Pak Syahril. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Rekan-rekan lainnya atau Pak Guru mungkin ada tambahan atau yang akan didiskusikan perihal ini? Oke, sambil menunggu saya jelaskan dulu ya untuk parking stand di metode yang lalu ya, saya sama Pak Guru waktu itu membuat guidance ya. Jadi di yang lalu itu teman-teman dari station diminta untuk mengisi IOPS. Ini masuk ke IOPS seperti ini, lalu teman-teman di 2 jam paling telat diminta untuk mengisi data parking stand ya. Sekali lagi ini diminta di 2 jam, artinya dalam kategori plan ya. Kita paham bahwa data ini diminta sebagai data post flight ya. Jadi setelah pesawatnya depart, teman-teman harus mengupdate aktualnya ini depart di mana. Jadi parking stand plan di 2 jam itu bisa beda dengan data aktual gitu ya. Nah, ini kelebihannya adalah ketika teman-teman ngisi di sini, maka kru juga akan dapat info parking stand-nya ada di mana gitu ya, sehingga mungkin tidak perlu bertanya kepada dispatch center. Kelebihannya kalau kita mengisi data parking stand di IOPS ya, karena ini connect dengan aplikasi IOPS yang dipakai oleh kru ya. Jadi simpel itu, jadi teman-teman tinggal select flight, kemudian ini mengisi parking stand, data parking stand ya, bersamaan dengan data gate. Nah, lalu bagaimana dispatch center mendapatkan itu? Nah, ini yang agak bermasalah ya, karena ini sifatnya bukan interface, tapi ini lebih ke reporting. Jadi untuk bisa tahu, dispatcher harus melakukan multiple download ya. Saya praktekannya. Oke, jadi ini sistem administration-nya ya. Ini parking stand flight. Jadi nanti sebagai dispatch center untuk mengetahui apa yang sudah diisi oleh teman-teman melalui IOPS, dia akan membuka aplikasi ini, modul ini.
kemudian memilih tanggal hari ini ya, kemudian pilih airline yang mau kita input monitornya ya. Nanti teman-teman kalau dari Cengkareng bisa pilih Cengkareng, dari Kupang bisa pilih Kupang ya, Denpasar bisa pilih Denpasar gitu ya. Cuman karena ini sifatnya untuk dispatch center ya, bisa mengerjakan flight yang dapat dari mana aja, ini dikosongkan, lalu kita retrieve. Nah ini yang kita pernah kita sosialisasikan juga ya bersama Pak Guru waktu itu. Jadi teman-teman diminta mengisi data parking stand ya. Coba saya urutkan dulu ya. Nah, oke, jadi ini statusnya kita lihat teman-teman, statusnya adalah post flight, artinya ini udah lewat dari departure. Jadi kebanyakan yang sudah lewat dari departure, karena ini wajib diisi, kebanyakan teman-teman mengisi ya, meskipun ada beberapa yang terindikasi tidak mengisi gitu ya. Tapi majority mengisi sampai kita lihat batasnya di yang minus ya, yang minus STD. Nah ini batasnya. Jadi ini udah minus nih, udah minusnya, ini masih plus, ini minus 1 menit. Nah ada yang belum diisi ya, jadi nanti ekspektasinya adalah di minus 2 ya. Nah ini schedule flight minus 2. Jadi expect-nya adalah teman-teman dispatch center akan mengetahui parking stand-nya di 2 jam sebelum STD ya, atau kita sebut dengan schedule flight. Kita lihat nampaknya tidak terimplementasi dengan konsisten. Beberapa stasiun masih konsisten isi ya, seperti YIA masih mengisi, YIA, kemudian Balikpapan, Surabaya ada yang isi, PNK ya, BPN dan lainnya belum gitu ya. Nah ini mungkin yang akan kita diskusikan ya, apakah teman-teman prefer untuk mengisi di IOPS atau kita akan beralih ke platform di sini. Kalau dari sisi dispatch center, mereka akan lebih nyaman pakai yang ini ya, karena dia akan mendapatkan informasi secara penuh di satu platform, dan dia tidak harus mendownload pada saat dia pengen tahu parking stand-nya di mana gitu ya. Bayangkan kalau dispatch center pakai ini, maka dia akan harus selalu download retrieve seperti ini pada saat mereka pengen tahu gitu ya. Nah ini yang akan menyulitkan gitu. Nah cuman tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau kita pakai IOPS ini, data parking stand ini akan bisa dibaca oleh kru di aplikasi IOPS-nya kru gitu ya. Tapi saya kira karena ini akan selalu di briefing ya, dengan teman-teman stasiun melengkapi data parking stand di platform ini, dan ini kita rancang agar tidak memberatkan ya, teman-teman tinggal pilih nama, kemudian isi parking stand, pilih nama, status printing, pilih nama, status transfer gitu ya. Maka ini akan harusnya lebih nyaman dari sisi station maupun dari dispatch center. Dari sisi station karena mengisi parking stand berbarengan dengan data-data yang lain gitu. Jadi kenapa harus buka 2 interface? Cukup 1 interface. Ketika teman-teman station mengisi di sini 8, 9, maka kurang dari 1-2 detik teman-teman dispatch center akan segera tahu gitu ya. Oh ini parking stand-nya ini. Demikian Pak Syaril, saya jelaskan perihal IOPS ya, yang sebenarnya tidak redundant ya, karena IOPS itu awalnya dirancang untuk diisi sebagai postpaid data
Jadi kalau saya boleh rekomen, kita beralih ke platform ini untuk pengisian data parking stand, sehingga tidak banyak platform yang harus diisi untuk domain planning. Barangkali itu Pak Syarif, Pak Guru. Izin Pak Agus, tambahan aja sih Pak terkait ini Pak, mungkin ke Mas Arif juga ya. Bisa nggak ya kita ngurangin GFOM atau ininya Pak? Jadi kita banyakin di sistem, karena jujur kendalanya sekarang GFOM rem itu ataupun anak airset itu banyak banget Pak. Ada terkait kargo, itu ada yang diminta dari kargo, dari quality, ada yang text based, terus ada 8 dashboard yang harus diisi. Sementara untuk movement itu ada movement ataupun web ataupun e-ops sendiri Pak. Jadi daripada nggak maksimal kalau menurut saya, gimana bisa bantu anak airset itu based on data seperti ini itu bisa sistem semua itu Pak. Contoh kayak Git itu kita ngisi ada 4 platform Pak. Dari AOS, contoh sekarang ini dari AOCC ataupun Angkasa Pura, terus ada lagi dari ACDM ataupun RMS-nya, terus ada dari terminalnya, dan ada juga dari e-ops-nya sendiri Pak. Belum lagi SCCA-nya Pak. Nah, kalau bisa dibantu Mas Ariel di mapping ulang gitu Pak, jadi nggak perubahan Pak, daripada nggak maksimal. Contoh kayak e-ops sekarang juga jadinya kurang maksimal nih terkait penginputan juga, karena ada beberapa item satu yang harusnya diisi cukup sekali, tapi butuhnya jadi ke GFOM ya harus diinput 4 atau 5 kali gitu. Makanya dibantu aja. Makasih. Ya, siap Pak Guru, terima kasih. Ini bukan GFOM Pak Guru ya, ini sebuah platform kerja. GFOM ini saya minta hanya untuk mengisi data awal aja, yaitu data untuk mendapatkan data-data awal ini. Kenapa kita minta station untuk mengisi GFOM di sini? Ini cuma 1 kali GFOM ya, biar nanti teman-teman tidak perlu menuliskan nama di sini, karena bisa salah pertama gitu ya, bisa tidak konsisten. Jadi berdasarkan data yang sudah disubmit lewat GFOM, nanti seperti yang dipraktekkan, kita tinggal ketik nama depan gitu ya, atau station, dan tinggal milih nama sendiri gitu. Jadi ini praktis. Saya paham banyak sekali platform dalam spreadsheet yang dipakai oleh, yang harus diisi oleh station ya. Tapi saat ini kita tidak punya pilihan banyak Pak Guru ya. Di satu sisi kita harus segera bisa comply terhadap apa yang diminta authority ya, karena kita menyadari untuk bisa develop yang disampaikan atau gagasan yang disampaikan oleh Pak Guru untuk melakukan konsolidasi data, sehingga meredefinisi platform input untuk station. Saya kira itu pekerjaan besar. Jadi barangkali untuk sementara kita pakai ini ya, pakai platform ini, dan ini saya sudah mencoba merancangnya dengan tidak merepotkan gitu ya, hanya select aja, tidak harus menulis nama copy paste gitu, enggak, tinggal begitu. Barangkali nanti kalau ada waktu kita bisa kolaborasi dengan Pak Saril dan yang lainnya untuk melakukan konsolidasi data input ya, yang lebih kompak, efisien gitu, dan saya kira itu pekerjaan besar yang memerlukan waktu. Nah, sementara ini kita dikejar sama compliance ya, dan untuk menghadirkan ini juga sebenarnya tidak simple ya. Kita harus mengupdate data rotasi dan
rotasi pesawat dan rotasi kru setiap hari ya, kemudian kita lakukan copy paste ke masing-masing tanggal gitu ya. Tapi itu sementara kita kerjakan di dispatch center untuk tujuan compliance. Demikian Pak Guru, Pak Sarif. Jadi artinya kalau yang dilakukan station hanya 5 poin ini ya Pak ya, yang pilih nama, kemudian pilih parking stand, terus terkait flight dokumen, pilih nama, pilih status, itu aja Pak ya. Betul. Nggak ada yang lain yang diisi Pak. Ya. Bahkan Pak Guru, misalkan ini dihandle oleh Pak Hebel semua ya. Pak Hebel bisa copy paste aja ke bawah semuanya. Karena ini di sweater nih, udah beres nih. Tinggal Pak Hebel secara berkala berdasarkan departure mengisi ini. Gitu 9, 10, gitu. Maka udah. Iya, saya kan Pak ya. Pak Guru. Demikian Pak. Pak Agus, sore Pak Agus. Halo Pak Taufik. Ya. Topik Kabar bagus, sehat bagus. Alhamdulillah Pak. Bagus, terima kasih atas penjelasannya tadi. Cuman saya masih ada sedikit pertanyaan, apakah platform kerja ini juga memberikan ruang untuk revisi, Pak Agus? Contoh kalau tadi SLA-nya untuk menginput parking stand itu STD atau ETD minus 2 jam. Nah kan operasional ini dynamic ya, bisa tiba-tiba perubahan parking stand tidak sesuai dengan inputan pertama. Nah itu apakah ada ruang untuk revisi dan bagaimana caranya Pak Agus? Oh ya, terima kasih Pak Topik. Betul, makanya kita adakan timestamp di sini ya, karena si pembaca perlu tahu ini diupdate jam berapa. Jadi kalau di 2 jam, misalkan masih ini Pak dalam kasusnya Kupang, ini masih parking 8 ya, misalkan di 2 jam, di 1 jam ini berubah menjadi 9. Ini Pak Habel tinggal rubah 9 di sini, maka timestampnya akan berubah menjadi ini jam kapan Pak Habel input ya. Nah ini nggak berubah, jadi tinggal tunggu 1 menit, nanti akan berubah. Jadi idenya memang untuk mengakomodasi revisi Pak Topik seperti ini, revisi printed, ada printed 1, 2, printed 3, ini kalau terjadi revisi berat pen dan dilakukan printing 2 kali atau 3 kali Pak. Demikian Pak. Oke, baik, bagus. Satu lagi, kalau tadi disebutkan bahwa penginformasian parking stand ini adalah lebih kepada kebutuhan internal dari kita sendiri, artinya mungkin saya nggak bayangin ini mungkin dispatch akan mengarahkan kru ke parking stand di mana pesawat itu parkir ya Pak Agus ya. Betul, kalau ground time kita rata-rata 50 menit, apabila terjadi perubahan ketika kru sudah didispatch oleh flops ke pesawat, apakah kita perlu melakukan revisi lagi terhadap parking stand-nya, atau lebih baik kita diamkan untuk kita misalnya rem menunggu krunya tiba lalu diarahkan secara manual, atau bagaimana Pak Gus? Iya, setiap informasi perubahan parking stand diupdate di sini meskipun sudah lewat STD karena delay Pak. Karena dari sini nanti kita bisa tahu historinya Pak. Saya tinggal klik kanan di sana. So edit history, jadi saya bisa tahu nih awalnya diisi berapa, jam berapa, saya geser ke sini. Nah, ini awalnya diisi 8 pada jam segini, jadi bisa ke-trace Pak nanti Pak, dari history ini. Dan mungkin nanti saya bisa buat semacam audit trial gitu untuk bisa tahu ini perubahannya berapa kali. Siap. Ini mengerti bagus. Siap Pak Topik, terima kasih banyak Pak. Ya teman-teman dari stasiun silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya. Izin Pak Agus, ingin bertanya. Siap Pak Sal.
biasa kita ada irregularity seperti positioning ataupun kita ngirim pesawat untuk perbaikan di Batam. Nah itu untuk itu di form ini apakah sudah tersedia Pak Gus izin? Positioning itu tidak berjadwal ya? Iya Pak, izin tidak berjadwal yang sifatnya kayak ngirim untuk recovery pesawat misalkan AUJ di daerah. Oh kalau kalau bukan reguler tidak ada di sini Pak. Oke, siap. Tidak ada di sini. Mungkin itu kasus khusus ya? Iya. Kasus khusus dan itu flight plan-nya dibuat dari dispatch center juga, Pak? Iya betul. Biasa dari dispatch center untuk recovery pesawat. Saya kira itu komunikasinya jalur spesial ya, karena memang spesifikas ya. Siap. Ini aha udah benar, ini apa udah benar. Masalah di sini ya di kaki ya, makanya kata gue tuh yang sampai nggak mau masuk. Oke, baik teman-teman, jadi ini minta tolong, saya udah menghubungi Pak DO, Pak Taufik ya, dan Pak Taufik mengarahkan saya untuk dibantu sama Pak Iqbal dan Pak Sahrir. Jadi nanti Pak Iqbal sama Pak Sahrir akan membantu teman-teman untuk mulai mengisi forum ini, bukan forum, platform ini ya. Dan kita sudah menjalankan untuk QU dan ID bertanggal 8 September kemarin itu printingnya sudah dalam format CFI ya. Dan secara random saya ngecek dari post flight, majority dari teman-teman station sudah follow, tapi masih ada yang belum follow gitu ya. Nah, saya kira wajar saja di masa transisi, tapi coba kita kuatkan engagement ke teman-teman yang melakukan printing untuk flight IK, U dan IW. Proses printing langsung dilakukan dari Neblu Flight Training System, tidak lagi dari web dan sudah dalam format CFI. Lalu setelah printing ya untuk mengisi log ini dan untuk transfer mengisi log ini. Waktu saya serahkan, silakan Pak Sari. Oh, lu ngambil yang tanggal 9, nggak jam 8 di sono. Lah emang kamu udah tetap masih duty di sini? Pak Gus, izin bertanya Pak Gus. Yang ngirim Siapa Ivan? Pak izin Pak, untuk job desk printing itu masih ke rekan-rekan FO yang nge-print atau load control sebagai DRT atau gimana Pak? Oke, siap. Jadi dengan berjalannya CFD nanti hanya ada satu dispatch center di ROC. Jadi di station tidak lagi required ada FOO karena otomatis karena preparation sama briefing dan juga watching dilakukan secara sentral di ROC. Salah satu job yang tertinggal di station adalah proses printing ya. Proses printing dutinya saya kira ini disesuaikan dengan kondisi station masing-masing ya. Kalau masih dihandle sama FOO untuk masa transisi karena FOO masih di station, silahkan mau di handle oleh FOO juga tidak masalah, dan ini sudah acknowledge authority dan tidak ada isu. Pak. Oke, berarti untuk printnya kita udah nggak pakai web ya Pak. Terus kita dari asosiasi kita belum ada sosialisasi atau pembelajaran materi atau cara-cara untuk nge-print itu kita belum sosialisasi Pak. Oke, Pak Ivan sudah join di grup WhatsApp printing belum nih? Yang ini? Tinggal ini aja Bang, tinggal. Sudah Pak, sudah join Pak. Tapi sudah. itu dia petugas kontrol Pak. Load control, ya bebas sih sebenarnya, tergantung station manager mau ditugaskan ke siapa. Iya, karena kita biasanya untuk dokumen lanjutan biasanya kita bantu print dari RSS load control Pak yang lebih. Tapi dari load control sendiri dia belum paham dan belum tahu tata caranya karena memang belum ada sosialisasinya Pak. Nah ini sosialisasinya udah ada sebenarnya, mungkin kebetulan Pak Ivan tidak hadir atau tidak join. Ini kita sudah share di grup ini ya, 2 slide masing-masing untuk Q dan ID. Dan juga kalau dari slide kurang jelas
nanti Pak Ivan atau tim bisa simak video recordnya di sini Pak. Tinggal klik ini, misalkan ya. Nanti Pak Ivan bisa streaming video record meetingnya dan semua penjelasan ada di sini Pak. Jadi tinggal klik aja di sini. Jadi kalau mau bikin transisi, lu cek juga dari jam kerjanya. Demikian Pak. Transisi apa tuh? Misalkan lu mengganti schedule, jadi lu bisa Oke, lihat siap. dari jam kerjanya itu, apakah dia kelebihan banget. Ada lagi deh rekan-rekan Kalau ini dia lagi. kasih Kalau libur misalnya aja. ada perubahan roster gitu maksudnya. Iya, kalau memang merubah schedule, misalkan Agus pindah shift, otomatis kan merubah polanya lagi tuh. Baik, kalau tidak ada saya kira Kalau emang cukupkan kebanyakan aja banget, bagus. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita diskusikan di grup itu aja Pak. Boleh Pak Suri. Yang penting Kalau begitu terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan atau apapun bisa kita diskusikan di grup yang sudah dibuat. Salah satunya grup CFD Printing sama grup ada 2 grup dah nanti. Dan untuk printing itu tolong dilengkapi tadi yang sudah diberikan oleh Pak Agus, siapa-siapa station mana saja. Oke, itu saja dari saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. guru aja mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi kalau dengar pembicaraan,